Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama saya Riki Ahyari Suara dalam pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menjelaskan tentang faktorisasi suku aljabar. Oke. Kalau perhatikan di layar sudah muncul. Pertama ini adalah profil saya. Di dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan bentuk aljabar, yakni kompetensi dasarnya adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang berikutnya lagi adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, ini diharapkan peserta didik juga memiliki pengalaman belajar. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian variabel, koefisien, lalu konstanta, suku, dan suku yang sejenis dalam variabel yang sama atau berbeda. Lalu yang berikutnya adalah diharapkan peserta didik juga memiliki pengalaman belajar, mampu menyelesaikan operasi hitung, baik tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suku sejenis dan tidak sejenis. Lalu yang ketiga adalah diharapkan mampu menemukan dan menggunakan operasi pada perkalian dan pengkuadratan bentuk aljabar pada suku 2. Nah, lalu yang keempat adalah menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada pecahan aljabar dengan penyebut satu suku atau suku 2. Nah, lalu yang kelima adalah memfaktorkan atau faktorisasi bentuk aljabar sampai dengan suku 3 atau trinom. Dan yang keenam adalah menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dengan menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan yang namanya perkalian dan pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Kita mulai dari penemunya terlebih dahulu. Penemu aljabar adalah Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, ini adalah penemunya. Sejarahnya bisa peserta didik perhatikan atau baca-baca di Google, ya, searching. Yang jelas beliau hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau itu adalah ahli matematika, astronomi, dan geografi yang sangat termasyhur, dan dia menghasilkan yang namanya peta pertama dunia tahun 830 Masehi. Kita lanjut ke dalam materi. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan pengertian bentuk aljabar. Bentuk seperti ada 2A, ada min 3B, ada 7XY, ada 12X pangkat 2, ada 3M plus 4, lalu ada lagi min 8P dikurangi 5Q, dan ada 4X ditambah 2Y dikurangi 8. Ini semua disebutnya bentuk aljabar. Ini semuanya disebut bentuk aljabar. Karena apa? Terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Jadi di sini ada variabel A, ada variabel B, ada variabel XY, ada variabel X pangkat 2, ada variabel M. Ya. Nah, kita lanjutkan nanti di materi. Nah, yang berikutnya adalah kita akan belajar yang namanya suku tunggal dan suku banyak. Apa sih suku tunggal itu? Suku tunggal artinya suku satu, ya. Suku yang hanya memiliki satu koefisien, walaupun di sini ada variabelnya ada 2. Saya ambil contoh, 4A ini koefisiennya 1, variabelnya A. Ya, satu koefisien, maksudnya 4 positif, 4A, artinya satu koefisien. Lalu 6AB pangkat 2. 6 ini adalah koefisien dan AB pangkat 2 ini adalah variabelnya. Nah, ini bagaimana dengan yang 3 huruf atau 3 variabel seperti ini? Tetap, karena ini merupakan satu persamaan dan satu operasi hitung intinya,
ya pada koefisien, maka tetap dinamakan suku tunggal. Berbeda dengan suku 2 atau yang dinamakan suku binom. Nah, ada dua operasi hitung, yaitu 2P dan 15. Walaupun 15 di sini tidak ada variabelnya, inilah yang dinamakan konstanta. Jadi 2P ditambah 15 itu dinamakan suku 2 karena memiliki dua operasi hitung. Lalu 7P pangkat 2 dikurangi 10P. Jelas, ini dikatakan suku 2. Ya. Dan contoh berikutnya adalah min 6P pangkat 3 ditambah 5PQ, ini juga sama dinamakan suku 2 karena memiliki dua operasi hitung. Nah, jika sukunya lebih dari 2, maka kita bisa menyebut yang namanya suku banyak atau polinom. Artinya suku 3, suku 4, suku 5, dan seterusnya itu dinamakan suku banyak atau suku polinom. Saya ambil contoh di sini adalah 2A dikurangi 5B ditambah 4C, ini terdapat 3 suku. Artinya bisa dikatakan suku 3 atau suku banyak atau polinom. Ya. Nah, contoh yang berikutnya lagi adalah P pangkat 3 ditambah 2P pangkat 2 min 7P dikurangi 8. Ini juga sama, ada 4 operasi hitung, maka dinamakan suku 4 atau suku banyak atau polinom. Dan yang terakhir, contohnya, nah ini saya tidak akan banyak-banyak memberikan sampai suku 5 saja, tapi tetap namanya 3, 4, dan 5 itu adalah suku banyak. 9X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2Y dikurangi 5X ditambah 8Y dikurangi 7Y pangkat 2. Ini pun sama, ada 5 operasi hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu untuk menentukan ada suku tunggal, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan seterusnya. Kita masuk ke suku-suku yang sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis artinya adalah suku-suku yang memiliki variabelnya yang sama. Jadi kalau misalkan di sini ada, perhatikan, ada 5A pangkat 2 dan min 7X pangkat 2Y ditambah 3. Ini bukan dikatakan suku sejenis. Kenapa? Variabelnya di sini A pangkat 2 dan di sini variabelnya adalah X pangkat 2Y. Jadi ada, ya, walaupun sama-sama pangkat, tetapi ini dikatakan bukan suku sejenis. Nah, dikatakan di sini 5A pangkat 2. 5 ini dinamakan koefisien. Sedangkan A pangkat 2-nya atau A disebutnya peubah atau yang dinamakannya variabel. Lalu 2-nya dinamakan apa? 2-nya dinamakan derajat. Nah, ini di sini tidak dicantumkan ya. Lalu yang berikutnya, min 7X pangkat 2Y ditambah 3. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa min 7 itu adalah koefisien. Variabelnya ada X pangkat 2Y dan konstantanya adalah 3. Nah, kenapa disebut konstanta? Karena tidak mengandung variabel atau di belakangnya tidak ada variabel. Kalaupun disebut variabel, ada variabel, itu pangkatnya 0. Nah, suku-suku sejenis pada bentuk aljabar ini hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Jadi ingat, ya, yang dikatakan suku sejenis itu adalah koefisiennya saja yang berbeda. Jadi kalau nanti ditanya pada materi berikutnya, saya ambil contoh seperti ini. Ya, pada contoh yang pertama adalah tentukan banyaknya suku dulu. Nih materi yang awal tadi ya. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Ini sudah jelas disebut 3 suku. Karena ada 3 operasi itu. Yang ini dinamakan suku 4. Ada 4 suku, ada 4 operasi itu. Ya. Nah, yang A. Kenapa dinamakan suku 3 atau suku banyak? Karena terdiri dari suku yang pertamanya adalah 7A, suku keduanya adalah 18, dan suku ketiganya adalah min 3A. Lalu yang berikutnya, ini dinamakan suku keempat, suku 4. Kenapa? Karena ada 4 operasi hitung. Suku yang pertama adalah 2X pangkat 4, suku keduanya adalah min 5X pangkat 3, suku ketiganya adalah min 4X pangkat 2, dan suku keempatnya adalah plus 7X. Ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa banyak suku pada 7A plus 18 min 3A itu adalah 3. Ya. Ya. Lalu yang B dinamakan tadi ada
namanya suku 4. Oke, berikutnya. Nomor 2. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, ini yang dikatakan sejenis. Manakah yang sama dengan 9K? Ternyata 9K itu samanya dengan min 15K. Lalu, apakah ada yang sama dengan 8M? Ternyata 8M tidak ada yang sama. Maka 8M itu tidak punya temannya atau tidak ada yang sejenis. Bagaimana dengan min 4KM? Min 4KM ternyata ada yang sejenis dengan 7KM. Maka dapat disimpulkan pada soal nomor 2 ini, suku yang sejenis itu adalah 9K dan min 15K. Lalu yang kedua adalah min 4KM dan 7KM. Perlu peserta didik ketahui, ingat, operasi hitungnya diikut sertakan. Jadi jangan sampai menulis hanya 9K dan 15K saja. Atau 4KM dan 7KM saja. Karena ini apa? Karena berbeda. Operasi hitungnya positif dan negatif. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah, nah kita akan belajar yang namanya operasi hitung. Operasi hitungnya bagaimana? Kita perkecil dulu, ini ada yang menghalangi ya. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jelas, ada yang namanya suku-suku yang sejenis. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dikerjakan kalau suku-sukunya sejenis. Ya. Lalu yang kedua, sifatnya boleh distributif pada perkalian terhadap penjumlahan ataupun pada pengurangan. Saya ambil contoh, lihat di sini, AB ditambah AC, A-nya sama. Berarti AB ditambah AC itu sama dengan A dikalikan B ditambah C, atau ya, atau A dikalikan B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Jadi bisa dibolak-balik. Ya, begitu juga pada pengurangan. AB dikurangi AC itu sama dengan A dikalikan B dikurangi C. Atau dibalik lagi, ya, didistributifkan lagi. Jika soalnya A dikalikan B dikurangi C, maka sama artinya dengan A dikali B, AB, A dikali min C sama dengan min AC. Nah, hasil yang ketiga adalah hasil perkalian dua bilangan bulat. Seperti diketahui pada bab yang sebelumnya, bilangan bulat, perkalian dua bilangan bulat positif adalah positif. Jadi kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Jika hasil perkalian dua bilangan bulat negatif, artinya negatif kali negatif juga sama, hasilnya adalah positif. Nah, kecuali kalau positif kali negatif atau negatif kali positif, itu hasilnya negatif. Ya, itu sudah dibahas pada bab yang pertama pada bilangan bulat. Lanjut. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar itu dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Kita masuk ke dalam contoh. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimanakah cara menjumlahkannya? Jika soal nomor 2, saya ambil contoh di sini. Tentukan jumlah dari 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 6. Dan min 7x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 14. Langkah yang pertama adalah, di sini ada dua cara. Kita kelompokkan. Jadi, kelompok yang pertama di sini adalah 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 6. Nah, ini kelompok pertama. Dijumlahkan dengan kelompok yang kedua. Min 7x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 14. Nah, lalu pisahkan ya tanda plus ini dengan kurung. Dengan cara apa? Dikalikan. Plus dikali min adalah hasilnya min. Plus dikali plus hasilnya adalah plus. Dan plus dikali min artinya min. Jadi kurungnya sekarang menjadi terlepas. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena tadi di sini masih ada 2 kali operasi hitung. Dijadikan 1 operasi hitung. Nah, setelah hilang tanda kurung itu, maka kita kelompokkan. 12x pangkat 2 kira-kira sejenisnya dengan mana? Dengan min 7x pangkat 2.
Lalu min 9X ini sejenisnya dengan mana? Plus 8X. Ingat ya, tandanya di bawah. Nih, min 9X. Ini plus 8X. Nah, lalu yang berikutnya lagi, 6. Sejenisnya dengan mana? Min 14. Nah, ketika sudah dikelompokkan seperti ini, maka kita sekarang tinggal menjumlahkan suku-suku yang sejenisnya. 12X pangkat 2 dikurangi 7X pangkat 2. Saya ambil contoh X pangkat 2 ini roti. Nah, 12 roti dikurangi 7 roti, ini menjadi 5 roti. Kembalikan lagi, rotinya adalah X pangkat 2. Sekarang, min 9X, min 9 bapau ditambah 8 bapau. Utang 9 bapau, baru dibayar 8 bapau. Artinya hutang 9 baru dibayar 8. Tersisanya min 1 bapau atau min 1X. Nah, kalau min 1, satunya tidak perlu ditulis. Berarti hanya menjadi min X saja. Begitu juga yang konstantanya. 6 dikurangi 14, itu menjadi min 8. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua bisa kita perhatikan. Yang pertama, boleh caranya seperti ini. 12X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 6. Nah, ini persamaan yang pertama. Yang keduanya min 7X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 14. Ini persamaan yang kedua. Katanya dijumlahkan. Nah, 12X pangkat 2 ditambah min 7X pangkat 2. Artinya min kali plus adalah min. Berarti 12 dikurangi 7 menjadi 5X pangkat 2. Variabelnya tidak berubah, tidak menjadi 0. Nah, sekarang yang ini, min 9X ditambah plus 8X. Jadi plus kali plus adalah plus ya. 9 plus 8. Hutang 9 baru dibayar 8 menjadi min 1X. Begitu juga 6 dikurangi 14 adalah min 8. Oke, sekarang kita aplikasikan ke sebuah bentuk bangun datar. Di sini saya punya yang namanya persegi panjang, artinya persegi saja. Di sini ada yang dinamanya 2N, katanya panjang sisinya 2N, menunjukkan titik ini adalah menunjukkan garis yang sama. Berarti ini 2N, ini 2N, ini 2N, ini juga 2N. Ketika ditanya kelilingnya berapa, berarti tinggal satu keliling. Ketika lari 2N, ke sini juga 2N, ke sini 2N, 2N. Artinya 2N itu dijumlahkan semuanya menjadi 2N ditambah 2N ditambah 2N ditambah 2N. Boleh nggak N-nya diganti menjadi roti? Boleh lagi lah roti. Jadi 2 roti ditambah 2 roti ditambah 2 roti ditambah 2 roti itu menjadi 8 roti. Ya. Nah, kita lanjut. Nomor 4. Saya punya kurangkanlah. Nah, kurangkanlah 5P min 3Q dari 9P dikurangi 6Q. Artinya dari berarti yang ditulis pertama di sini adalah 9P dikurangi 6Q dulu ya, maaf. 9P dikurangi 6Q dulu. Oleh siapa dikuranginya? Oleh ini. Nah, 5P min 3Q. Ya, ingat kalau bahwa A dikurangkan dari B artinya B dikurangi A. Tuh, di sini bukan A dikurangi B. Nah, ini dijelaskan ya. Nah, berarti 9P dikurangi 6Q dikurangi oleh siapa? 5P min 3Q. Kita hilangkan, nah, tanda kurungnya. Min kali plus menjadi min. Min kali min menjadi plus. Sehingga 9P dikurangi 6Q dikurangi 5P ditambah 3Q. Nah, mana yang sejenisnya dengan 9P? 9P ternyata sejenisnya dengan min 5P. 9P sejenis dengan min 5P. Lalu min 6Q. Min 6Q sejenisnya dengan 3Q. Min 6Q dengan 3Q. Nah, setelah itu jumlahkan atau kurangkan. 9P dikurangi 5P. Berapa? 4P. Hutang 6 baru dibayar 3. Berarti hutang 6 dibayar 3. Masih hutang 3. 3 apa? 3Q. Nah, cara yang di bawah juga sama. Boleh ya, seperti yang tadi. Tetapi hasilnya juga tetap sama. Oh, ini kurungnya apa? Pernya loncat ke bawah ya. Tetapi hasilnya sama. Nah, bagaimana dengan soal nomor 5? Apakah sama? Sama ternyata ya. Kita perhatikan. Kurangkanlah min 4 kali 2X ditambah 3 dari
min 5 dikalikan dengan X min 2. Nah, di sini ada bentuk perkalian terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Karena di sini ada kata dari, maka yang diselesaikan ini dulu. Nah, min 5 dikalikan dengan X min 2. Baru dikurang oleh min 4 dikalikan dengan 2X plus 3. Nah, yuk kita sama-sama kalikan. Min 5 dikali X adalah min 5X. Min kali min adalah plus. 5 dikali 2 adalah 10. Dikurangi. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan. Min 4 dikali 2X adalah min 8X. Min 4 dikali 3 adalah min 12. Sudah selesai yang di dalam kurung. Karena di sini masih ada 2 operasi hitung, kurung itu pun harus hilang, maka dikalikan lagi. Min dikali min menjadi plus. Min dikali min juga menjadi plus. Sehingga 8X berubah menjadi plus 8X. 12 min 12 juga menjadi plus 12. Nah, setelah itu bagaimana? Kelompokkan suku yang sejenisnya. Min 5X sejenisnya dengan 8X. Tuh. 10 sejenisnya dengan 12. Tuh, ya. Hutang 5 dibayarnya lebih 8 atau sama artinya dengan 8 dikurangi 5 menjadi 3X. Dan 10 ditambah 12 sama dengan 22. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ada perkalian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu kita coba dengan perkalian suku tunggal. A dikali B itu sama dengan AB. B dikali A sama dengan A dikali B juga. Sama dengan AB. Nah, ini dinamakan sifat komutatif. Nah, kita coba ke soal nomor 1 ya. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut ini. A dikali 7 dikali B. Sama artinya dengan 7 dikali A kali B. A kali B-nya menjadi AB. 7 dikali AB menjadi 7AB. Ingat, apabila ada koefisien, maka susunlah mulai dari angka terlebih dahulu, lalu hurufnya berdasarkan alfabet kalau bisa. Jadi dari A hingga Z disusun. Bukan berarti tidak boleh menjadi 7BA ya, tetapi alangkah bagusnya menjadi alfabet 7AB. Ya. Lalu yang berikutnya yang B. 5 dikalikan dengan Y dikalikan dengan min 2X dikalikan dengan Y. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita kelompokkan mana yang koefisiennya 5 dan min 2. 5 dikali min 2 adalah min 10. Barulah kalikan variabelnya. Y dikali X dikali Y. Artinya, di sini ada Y kali Y. Y kali Y adalah Y pangkat 2. Dikalikan dengan X menjadi XY pangkat 2. Kalikan dengan min 10 menjadi min 10 XY pangkat 2. Oke, berikutnya nomor 2. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut ini. Nah, banyak sekali ya, tetapi tidak putus asa. Kita cari simpelnya saja langsung, biar cepat. Min 6 dikali 4 min 24. Min 24 dikali min 2, 48. 48 kali 3, jawabannya 144. Tuh. Sekali lagi. Min 6 dikali 4, min 24. Min 24 dikali min 2, 48. 48 dikali 3, 144. P dikali Q, PQ. PQ dikali PQ menjadi P pangkat 2, Q pangkat 2. Ya. Tuh, PQ dikali PQ adalah P-nya pangkat 2, Q-nya juga pangkat 2. Bagaimana dengan yang B? Sama, yang ini juga kita percepat. Jangan dijelaskan nih yang panjangnya ya. Kita coba. 3 dikali min 4, min 12. Min 12 dikali 2, min 24. Min 24 dikali min 5, 120. Ya. M dikali M pangkat 2, M pangkat 3. N dikali N, N pangkat 2. Di sini P dikali P, P pangkat 2.
Nah, seperti itu tuh kan, cepat ya. Artinya, carilah kalau perkalian seperti ini, koefisien kalikan koefisien terlebih dahulu. Tuh, mudahnya seperti itu. M-nya atau variabelnya kalikan yang sama. M di sini pangkat 1 dikalikan M pangkat 2, tinggal dijumlahkan menjadi M pangkat 3. N di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1 menjadi N pangkat 2. P juga sama, di sini pangkat 1, di sini pangkat 1 menjadi P pangkat 2. Kita lanjut materinya. Nah, ini ada perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Bagaimana jika seperti ini? Ini suku 1 dan ini adalah suku 2. Cara mengalikannya adalah X dikali X, lalu X dikali K. Hasilnya menjadi X kali X adalah X pangkat 2, dan X dikali K itu menjadi KX. Bagaimana dengan perkalian suku 1 dikali suku 3? X dikali X, X pangkat 2. X dikali Y menjadi XY. X dikali K menjadi KX. Ya. Oke. Ambil contoh. Nomor 1. X dikali 3X. Nah, X dikali 3X ditambah X dikali 5 menjadi X kali 3X adalah 3X pangkat 2. X dikali 5 menjadi 5X. Nomor 2. 2X dikalikan dengan 4X pangkat 2 min 3Y. 2X dikali 4X pangkat 2, 2 kali 4-nya 8. X-nya 1 tambah 2, 3. Lalu 2 dikali min 3, min 6. X dikali Y menjadi XY. Tuh, gampang kan? Nomor 3 sekarang. X dikalikan dengan 3X ditambah Y ditambah 5. X dikali 3X menjadi 3X pangkat 2. Lalu X dikali Y, XY. X dikali 5, berarti X dikali 5 menjadi 5X. Nah, nomor 4. 4X dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 2XY dikurangi 3Y pangkat 2. Sama dengan 4X dikali X pangkat 2 menjadi 4X pangkat 3. Yuk, kita percepat. 4X dikali 2XY menjadi 4 kali 2-nya 8. X kali X-nya menjadi X pangkat 2. Y, jadi 8X pangkat 2Y. 4X dikali min 3Y pangkat 2. 4 dikali min 3, min 12. X dikali Y pangkat 2 menjadi XY pangkat 2. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita dapat menggunakan yang namanya hukum distributif. Tuh, seperti ini. Sama artinya dengan X ditambah, ini perkalian suku 2 dikali suku 2. Ya, jadi X ditambah A dikalikan dengan X ditambah B. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil manakah yang mau dipecahnya. Oh, ternyata yang mau dipecah ini adalah X tambah A. X ini pindahkan menjadi di sini nih. Nah, jadi X dikalikan X plus B, lalu A simpan di sini, kalikan juga dengan X plus B. Langsung ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal saya punya seperti ini. 3X plus 4 dikalikan dengan X min 2. Saya akan memecah 3X plus 4. Ya, oke. 3X-nya saya simpan di sini dulu. Plus 4-nya saya simpan di sini. Barulah dikalikan dengan X min 2. Jadi 3X dikalikan dengan X min 2. 4 juga dikalikan dengan X min 2. Artinya X min 2-nya tidak terpecah. Kalikan sekarang. 3X dikali X menjadi 3X pangkat 2. 3X dikali min 2 adalah min 6X. 4 dikali X menjadi 4X. 4 dikali min 2 itu adalah min 8. Nah, manakah yang sejenis? Yang sejenis cuma ini. Min 6X dan 4X. Sehingga 3X pangkat 2 ditulis tetap. Min 8 juga sama, ditulis tetap karena tidak ada yang sejenis. Yang sejenisnya adalah min 6X dan 4X. Hutang 6 baru dibayar 4, masih hutang 2X. Nah, hutang 2. Yuk, contoh yang nomor 2 sekarang. 2X min 3 dikalikan dengan X tambah 1. Yang dipecah sama, tetap 2X min 3. 2X-nya simpan di sini.
min 3-nya simpan di sini. X plus 1 sama dengan pengalinya. Tuh, simpan di sini. Kalikan sama-sama, 2X dikali X menjadi 2X pangkat 2. 2X dikali 1 menjadi 2X. Min 3 dikali X menjadi min 3X. Min 3 dikali 1 menjadi min 3. Yang sejenisnya yang mana? 2X dan 3X, min 3X. Berarti 2X dikurangi 3X menjadi min 1X. Nah, 2X pangkat 2-nya tetap, min 3-nya juga tetap. Lanjut. Nah, ini menggunakan skema. Nah, ini bisa diperhatikan nanti skemanya seperti ini. Bisa dipahami. Langkahnya ada 3, 4. Ya. Ada 1 ke sini perkalian yang pertama, ini perkalian kedua, ini perkalian ketiga, ini perkalian keempat. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Bisa diperhatikan dulu skemanya. Ya, langsung nanti ke dalam contoh soal saja. Tuh, seperti ini, langsung. Ya, X ditambah 3 dikalikan X min 2 menjadi, nah, X kali X, X pangkat 2. X dikali min 2, min 2X. 3 dikali X menjadi 3X. 3 dikali min 2 menjadi min 6. Tuh, ya. Sehingga jawabannya menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Min 2 dibayar 3. Jadi, utang 2 dibayar lebih 3. Jadi, lebih 1. Yang ini 3P dikali 3P 9P pangkat 2. 3P dikali min 2 menjadi min 6P. 2 dikali 3P menjadi plus 6P. 2 dikali min 2 menjadi min 4. Utang 6 dibayar 6 menjadi 0. Maka hasilnya menjadi 9P pangkat 2 dikurangi 4. Kenapa 0P? Ya 0 dikali apapun hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Oke. Untuk materi yang di sini silakan bisa dipahami, intinya sama saja. Ya. Oke, kita lanjut yang C dan D. Nah, C dan D. 2X pangkat 2 dikurangi 10X dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 3X. Langsung, 2X pangkat 2 dikali X pangkat 2 menjadi 2X pangkat 4. Artinya 2 ditambah 2, gunakan saja. Ya, menjadi 2X pangkat 4. 2X pangkat 2 dikali 3X. 2 kali 3-nya 6, X pangkat 2 dikali X menjadi X pangkat 3. Min 10X dikalikan dengan X pangkat 2 menjadi min 10X pangkat 3. Jumlahkan, 1 tambah 2, 3 ya. Oke, min 10X dikalikan 3X. Min kali plus, min 10 kali 3, 30. X kali X adalah X pangkat 2. Adakah yang sejenis? Ternyata ada. 6X pangkat 3 dan min 10X pangkat 3. Ini sejenis. 6 dikurangi 10 menjadi min 4X. Nah, yang berikutnya di sini adalah yang D. 2X dikurangi Y. Nah, 2X dikurangi Y dikalikan banyak sekali ini. Ya, kita kalikan satu persatu. 2X dikali 4X pangkat 2 menjadi 8X pangkat 3. 2X dikali 2XY menjadi 4X pangkat 2Y. 2X dikali Y pangkat 2 menjadi 2XY pangkat 2. Beres. Tuh, yang ini. Sekarang yang min Y. Min Y dikali 4X pangkat 2 menjadi min 4X pangkat 2Y. Min Y dikali 2XY menjadi min 2XY pangkat 2. Min Y dikalikan dengan Y pangkat 2 menjadi min Y pangkat 3. Nah, manakah yang sejenisnya? Perhatikan baik-baik. Ternyata yang sejenisnya di sini adalah 4X pangkat 2Y dan min 4X pangkat 2Y. 4 dikurangi 4, 0. Lalu 2XY pangkat 2 dikurangi 2XY pangkat 2 juga sama 0. Dikurangi Y pangkat 3. Berarti tersisa tinggal 8X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3. Inilah hasilnya. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam sebuah soal cerita. Ini ada beberapa kalimat yang belum lengkap ya, nggak apa-apa. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2X min 3 meter. Dan lebarnya adalah X plus 6 meter. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter, maka hitunglah luas lahan yang tersisa. Kita lihat ukuran lahan yang tersisanya adalah berapa. Kita hitung dulu panjangnya.
Panjangnya, perhatikan di sini adalah 2x min 3. Artinya 2x min 3 dikurangi 2. Kurangi 2 itu karena dikurangi jalan. Karena panjangnya ada 2, maka dikalikan dengan 2. Maka menjadi min 2 dikali 2 adalah min 4. 2x min 3 dikurangi 4 menjadi 2x min 7 meter. Ini untuk panjangnya. Begitu juga untuk lebar. Lebarnya di sini adalah x plus 6. Lebar itu ada 2. Ya kan? Lebar pada persegi panjang itu ada 2. Dikurangi untuk jalan sepanjang 2 meter. Jadi min 2 dikali 2 juga sama min 4. Lebarnya x plus 6 dikurangi 4 menjadi x plus 2. Kita tahu sekarang rumus luas lahan itu persegi panjang bagaimana rumusnya? Panjang kali lebar. Berarti 2x min 7 dikalikan dengan x plus 2. 2x dikali x menjadi 2x pangkat 2. 2x dikali 2 menjadi 4x. Min 7 dikali x menjadi min 7x. Dan min 7 dikali 2 menjadi min 14. Yang sejenisnya adalah 4x dikurangi 7x menjadi min 3x. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang tersisa adalah 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 14 meter persegi. Nah, ini bukan variabel, tetapi ini adalah satuan meter persegi. Oke, kita lanjut. Penggunaan perkalian X ditambah A dikalikan dengan X plus B. Nah, ini bisa perhatikan baik-baik. Ya, penggunaan perkalian X ditambah A dikalikan X ditambah B. Sama artinya dengan menjumlahkan saja nilai A dan B, lalu simpan pada koefisien yang ada di tengah. Lalu A dikali B, simpan pada konstanta. Kita ambil contoh langsung. Ya, kita ambil contoh ke soal ya. Oh, loh. Nah, contoh soal ini. 32 dikali 38 sama dengan 1216. Perhatikan baik-baik. Nah, ini 3 dikali 3 tambah 1. Nah, ini tuh. So, pindah ke sini 2. Ya. Nah, ini menghasilkan 2 kali 8, 16. Nah, yang 38-nya ini dari mana ini? 8 ke bawah sini. 8. Ya. Oke. Sebentar. Ini kayaknya materinya berkaitannya kaitannya dengan aljabar, nanti saya bahas berikutnya ya. Ini masalahnya perkalian angka. Kita lewat saja langsung ke pembagian. Oke, bentuk pembagian. Nah, ini lawan dari yang namanya perkalian. Ini lumayan tingkat kesulitannya. Cara membagi koefisien dengan koefisien. Pangkat, kalau tadi kali itu dijumlahkan, kalau bagi itu dikurangi. Perhatikan baik-baik. 28A pangkat 5, B pangkat 3 dibagi oleh min 7A pangkat 4. Langsung saya ajarkan cara cepatnya. 28 dibagi min 7 menjadi min 4. A-nya di sini pangkatnya berapa? 5 dibagi A pangkat 4. Artinya 5 dikurangi 4 menjadi A pangkat 1. Tuh, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ya. Lalu B pangkat 3 dibagi, tidak ada B-nya, berarti tetap ditulisnya B pangkat 3. Nah, bukan berarti mengabaikan cara ini ya, tetapi saya ajarkan cara lebih sederhananya lagi. Sekali lagi, 28 dibagi min 7 menjadi min 4. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4, berarti 5 dikurangi 4 menjadi A pangkat 1. B pangkat 3 dibagi tidak ada atau dibagi 1 menjadi B pangkat 3. Bagaimana dengan yang B sekarang? Bisakah sama Pak? Bisa. 42 dibagi 6, hasilnya 7. X-nya di sini pangkatnya 7, dibagi X-nya pangkat 3, berarti 7 kurangi 3, menjadi X-nya pangkat 4. Y-nya di sini pangkat 8, di sini Y-nya pangkat 2, berarti 8 bagi 8 kurangi 2, 6. Z-nya di sini Z-nya 1, di sini Z-nya tidak ada, berarti Z saja. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan cara seperti ini? Di SD kita pernah belajar
yang namanya pembagian. Perhatikan baik-baik cara membagi kurung seperti ini. Saya punya contoh, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi oleh X plus 2. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. X pangkat 2 dibagi X itu menjadi X. Nah, tulis. Sekarang kalikan. X dikali X menjadi X pangkat 2. X dikali 2 menjadi 2X. Seperti biasa, dikurangi semuanya. Ya, X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, 0. 8X dikurangi 2X menjadi 6X. Nah, 12 dikurangi 0, ya 12. Nah, sampai di sini. Tapi ya, sekali lagi. Dari manakah 6X? Dari 8X dikurangi 2X. Dari manakah 2X? 2X itu dari X dikali 2. Nah, sekarang 6X dibagi X. Berapa 6X dibagi X? Artinya sama dengan 6. 6 kalikan ulang dengan 6 kali X menjadi 6X. 6 dikali 2 menjadi 12. Ya. Nah, kurangi lagi menjadi 6X dikurangi 6X sama dengan 0. 12 dikurangi 12 menjadi 0. Sama, ketika hasilnya sudah 0, maka menjadi sebuah hasil akhir menjadi X plus 6. Disimpulkan bahwa X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi oleh X plus 2 itu sama dengan X plus 6. Lanjut. Woi, ini adalah pangkat. Lumayan materinya pangkat. Saya pindahkan dulu supaya tidak menghalangi. Oke. Dalam pemangkatan, di sini saya punya misalkan ada 3A pangkat 2 dengan 3A pangkat 2. Apakah sama? Berbeda. Kalau di sini 3A pangkat 2, ini yang pangkat 2 hanya A-nya saja. Tapi kalau 3A dipangkatkan 2, itu sama artinya dengan 3 pangkat 2, A pangkat 2. 3 pangkat 2-nya berapa? 9. A kali A pangkat 2-nya berapa? A kali A menjadi A pangkat 2. Ya. Jadi 3A pangkat 2 itu tidak sama dengan 3A dipangkatkan 2. Oke, kita lanjut. Bentuk min 3A pangkat 2 dengan min 3A pangkat 2. Apakah sama? Juga tidak sama. Ya. Perhatikan baik-baik. Min 3A pangkat 2 artinya min 3A dikali 3A itu adalah min 9A pangkat 2. Sedangkan kalau min 3A pangkat 2, min 3A dipangkatkan 2, artinya min 3A dikalikan dengan min 3A. Min kali min adalah plus 9. A dikali A adalah A pangkat 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk min 3A pangkat 2 dengan min 3A dipangkatkan 2 itu berbeda. Ya, atau tidak sama. Lanjut. Kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Gampang ya. 7A pangkat 2 berarti 7A kali 7A. 7 kali 7, 49. A kali A adalah A pangkat 2. Lalu yang B, 9AB pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti 9 kali 9 menjadi 81. A dikali A menjadi A pangkat 2. B pangkat 2 dikali B pangkat 2 menjadi B pangkat 4. Lalu yang C, min 11M pangkat 3 dipangkatkan 2. Minnya abaikan dulu. Menjadi 11M pangkat 3 dikalikan dengan 11M pangkat 3. 11 kali 11, 121. M pangkat 3 dikali M pangkat 3, M pangkat 6. Menjadi min 121M pangkat 6. Nah, beda dengan ini. Min 15M pangkat 4, N pangkat 3. Artinya, min 15M pangkat 4, N pangkat 3 dikalikan dengan min 15M pangkat 4, N pangkat 3. Min dikali min, plus 15 kali 15, 225. M pangkat 4 dikali M pangkat 4 menjadi M pangkat 8. N pangkat 3 dikalikan dengan N pangkat 3
menjadi N pangkat 6. Artinya tinggal menjumlahkan saja. 4 dengan 4 menjadi 8. 3 dengan 3 menjadi 6. Oke, sampai di situ. Nah, bagaimana bentuk jika seperti ini? Nah, kita akan coba permudah ya. Nah, ini kita permudah. Wow, banyak sekali. Ini pangkatnya pangkat 4. Ya. Nah, gampang kalau dibuat gampang ya. Kita coba dengan mudah, tidak menggunakan cara panjang. Bagaimana Pak caranya? Yuk, lihat sama-sama koefisiennya. Min 5 dipangkatkan 4. Min 5 kali min 5, 25. 25 dikali 5, 25 dikali min 5, maaf, min 125. Min 125 dikali min 5 menjadi 625. Nah, sekarang bagaimana dengan pangkat P-nya? 2 dikali 4 berapa? 2 dikali 4, 8. Jadi kalau pangkat dipangkatkan tinggal dikalikan. 2 kali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Begitu saja. Ya. Nah, bagaimana jika misalkan seperti ini? Yang B. Yang B jauh lebih mudah lagi. Koefisiennya tidak ada. Berarti 1 pangkat 5 ya 1. Min, simpan saja di sini. Nah, tinggal kalikan saja. 3 kali 5, 15. 2 dikali 5, 10. 4 dikali 5, 20. Tuh, beres. Seperti itu cara mudahnya. Oke, lanjut ya. Di dalam pengkuadratan suku 2. Nah, pengkuadratan suku 2 intinya sama saja dengan yang namanya perkalian. Cuma di sini ada bentuk yang sama, yaitu angka di dalam kurungnya sama. Saya ambil contoh, min 4A ditambah 3B dipangkatkan 2. Nah, cara mudahnya adalah, ini bentuknya, ya. Bagaimana? Min 4A dipangkatkan 2, lalu 3B juga terakhirnya dipangkatkan 2. Nah, karena min 4A dan 3B ini ada 2 kali, maka samarnya dengan 2 dikalikan dengan min 4A dikalikan dengan 3B. Nah, sehingga kita hasilnya menarik min 4 pangkat 2 adalah 16, A pangkat 2 adalah A pangkat 2, 2 dikali min 4, min 8, min 8 kali 3 menjadi min 24. A dikali B, ya AB. 3 pangkat 2, ya 9. B pangkat 2, ya B pangkat 2. Bagaimana dengan seperti ini? Nah, ini juga sama. 5X pangkat 2 dan min 2X-nya. Yuk, simpan di ujung dengan di ujung. Menjadi 5X pangkat 2 dipangkatkan 2. Lalu min 2X. Nah, di sini ada kekurangan. Min 2X dipangkatkan dengan 2. Tapi hasilnya sama. Ya. Nah, jadi yang di tengahnya bagaimana? Min 2 dikalikan dengan, nah ini jumlah ini. Jumlahkan. Berarti min 2 dikali 5, min 10, min 10, ya, min 10 dikali 2, maaf, ini harusnya plus, 10 dikali 2 menjadi min 20. Nah, lalu X-nya pangkat 2 dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 3. Nah, sehingga hasilnya menjadi 25X pangkat 4 dikurangi 20X ditambah 4X pangkat 2. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, ini untuk Pascal. Nanti insya Allah saya jelaskan lebih khusus ya untuk Pascal. Kita lewat terlebih dahulu. Ya. Nah, ini contoh-contoh soal. Bisa perhatikan baik-baik para peserta didik. Ya, sebelum saya jelaskan. Oke. Nah, penjabarannya bagaimana? Lihat sekali lagi. Ya. Hasil pemangkatan berikut ini. M plus 5 dipangkatkan 2. Jadi ini bisa ditebak ya. Langsung ya. Yang pertama, sekali lagi. M plus 5 dipangkatkan 2. M pangkat 2. Nah, tuh. M pangkat 2. Lalu 5 pangkat 2. Simpan di akhir. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita kalikan. M dikali 5, 5M dikalikan dengan 2 menjadi 10M.
Nah, ini cara cepatnya. Dan ini berdasarkan pada materi tabel segitiga Paskal. Nah, karena pangkat 2, maka susunannya menjadi 1, 2, 1. Ya, 1, 2, 1. Penggunaannya lihat di sini. 1, 2, 1. Contoh yang B juga sama. Pangkat 2, berarti 1, 2, 1. A-nya 4M, B-nya min 3N. Berarti A pangkat 2, 4M pangkat 2 menjadi 16M pangkat 2. 2AB berarti 2 kali 4M kali min 3N. Berarti 2 kali 4, 8M. 8M dikali min 3N menjadi min 24MN. Dan yang langkah terakhir adalah min 3N dipangkatkan 2 menjadi plus 9N pangkat 2. Oke, nomor 2 saya lewat. Ini untuk mensubstitusikan bilangan pada bentuk aljabar dan seterusnya akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Sekian terlebih dahulu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, mohon maaf karena terlalu panjang ya. Nanti bertemu lagi dengan saya di part kedua tentang suku aljabar. Atas nama pribadi saya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.